Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah materi yang benar-benar dekat sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu dinamika psikologi dalam sebuah hubungan. Mulai dari gimana sih rasanya terjebak di hubungan yang toksik, sampai pelan-pelan nemuin cara buat pulih dan kebangun hubungan yang sehat. Dan yang paling penting, semua yang bakal kita obrolin ini murni berdasarkan data klinis dan riset dari para ahli ya. Oke, ini dia gambaran besar yang bakal kita bahas. Kita akan mulai dari ngebahas jebakan hubungan toksik, terus lanjut ngenalin yang namanya bendera kuning, oranye, dan merah. Setelah itu, kita masuk ke konsep The Four Horsemen dan apa penawarnya, sampai akhirnya kita bahas tanda-tanda hubungan sehat dan proses pemulihannya. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, jebakan hubungan toksik. Sebenarnya, kayak gimana sih wujud asli dari jebakan berbahaya ini? Coba kita lihat realitanya dulu. Hubungan toksik itu biasanya terjadi pas salah satu pihak mulai mendominasi, memanipulasi, atau bahkan nguras habis energi pasangannya, yang ujung-ujungnya ngerusak kesehatan mental dan fisik. Seberapa parah sih isu ini di sekitar kita? Kalau kita lihat data dari Universitas Gadjah Mada, ternyata 1 dari 4 perempuan Indonesia pernah ngalamin kekerasan seksual. 1 dari 4 loh. Dan yang bikin sedih, angka yang mengkhawatirkan ini sering banget bermula justru dari orang-orang terdekat si korban. Terus, gimana sih rasanya hidup dalam dinamika yang toksik ini setiap harinya? Bener-bener melelahkan pastinya. Coba bayangin, kalian terus-terusan dikontrol, nggak bisa jadi diri sendiri, dan diisolasi sama pasangan yang cemburunya udah di luar nalar. Kalau udah di tahap ini, kalian mungkin ngerasa kayak lagi jalan di atas cangkang telur. Harus hati-hati banget biar nggak pecah, dan sama sekali nggak ngerasa aman. Padahal hubungan itu kan harusnya jadi tempat paling aman kan? Lanjut ke bagian kedua, tanda peringatan. Nah, gimana caranya kita bisa bedain mana yang bendera kuning, oranye, dan merah sebelum semuanya terlambat? Biar gampang, coba deh bayangin ini kayak lampu lalu lintas. Lampu kuning itu ibarat peringatan buat masalah-masalah kecil atau pas pasangan mulai nggak konsisten. Kalau lampu orange, nah ini udah nyorotin pola perilaku mengkhawatirkan yang terus-terusan diulang. Terus kalau lampu merah, ini udah tanda mutlak buat berhenti. Ini adalah perilaku toksik, kasar, dan udah jadi alasan pasti buat kalian angkat kaki dari hubungan itu. Satu poin yang paling krusial pas kalian baru mulai PDKT atau pacaran adalah hati-hati sama yang namanya love bombing atau bom cinta. Ini tuh taktik di mana seseorang bakal ngehujani kalian sama perhatian, pujian, dan hadiah yang super berlebihan sejak awal banget. Kenapa mereka lakuin ini? Ya tujuannya cuma satu, buat membutakan kalian dari lampu merah tadi dan bikin kalian jadi cepat bergantung sama mereka. Selain love bombing, ada juga jebakan halus yang namanya breadcrumbing. Pernah denger gak? Ini tuh momen dimana seseorang cuma ngasih kalian remah-remah perhatian. Kadang ngechat, kadang hilang, gak konsisten banget deh. Dan yang jelas, mereka gak pernah berani komitmen beneran. Hasilnya, kalian cuma digantungin, dibikin bingung, cemas, dan terus berharap hubungan ini bakal maju. Padahal, ya gak akan kemana-mana. Nah, sekarang kita masuk yang paling parah, gaslighting. Oh ya, sedikit fakta menarik nih. Istilah ini ternyata diambil dari sebuah drama teater tahun 1938 loh. Intinya, ini tuh bentuk manipulasi psikologis tingkat dewa. Korban bakal sengaja dicekoki informasi-informasi palsu sampai mereka akhirnya ngeraguin ingatan, persepsi, atau bahkan kewarasan mereka sendiri. Ini benar-benar jahat karena bisa ngehancurin rasa percaya diri seseorang sampai ke akar-akarnya. Kalau tanda-tanda bahaya tadi dibiarin aja, efeknya bakal numpuk dan munculin 10 tanda klinis kalau komitmen itu udah nggak bisa diselamatin lagi. Ini udah bukan sekedar berantem biasa ya. Ini tentang hilangnya rasa saling menghargai, mulai muncul kebohongan, perselingkuhan, sampai kekerasan dalam rumah tangga. Fondasi hubungan udah bener-bener runtuh, apalagi kalau pasangan udah lebih milih ngebayangin enaknya hidup jomblo daripada nyelesain dendam yang udah menggunung di antara kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, The Four Horsemen. Kita bakal lihat gimana konflik-konflik ini bisa meledak sampai jadi klimaks yang mengerikan berdasarkan penelitian puluhan tahun dari The Gottman Institute. 4 kebiasaan komunikasi yang merusak ini tuh ibarat sinyal bahaya paling akurat. Dimulai dari keluhan biasa yang dibiarin membusuk jadi kritikan tajam, terus mancing sikap defensif dari pasangan. Dari situ berubah jadi penghinaan dan puncaknya berakhir di stonewalling atau saling nutup diri. Kalau 4 hal ini udah muncul dan dibiarin aja, wah hubungan kalian ibaratnya lagi ngebut menuju jurang kehancuran. Tapi tunggu, bedanya kritik sama keluhan itu apa sih? Tajam banget loh bedanya. Kalau kritik itu biasanya nyerang karakter pakai kata-kata mutlak kayak, kamu tuh selalu egois ya. Nah kalau keluhan yang sehat, fokusnya murni ke perilaku spesifik dan perasaan kita. Contohnya, aku ngerasa agak dicuekin deh malam ini, kita bisa ngobrol nggak?
Kelihatan banget kan beda energinya? Yang satu nyerang karakter, yang satu ngungkapin kebutuhan dengan baik. Lalu ada penghinaan atau contempt. Ini tuh kayak muter bola mata, nyibir, atau ngejek pasangan. Perilaku ini bikin kita ngerasa jauh lebih superior secara moral dibanding pasangan kita. Dan kalian tahu nggak? The Gottman Institute sampai nyebut contempt ini sebagai asam sulfat dalam sebuah hubungan. Yap, seberbahaya itu, dan ini adalah hal yang paling buruk absolut dari keempat horsemen tadi. Masuk ke bagian 4, penawarnya. Tenang, di balik mimpi buruk tadi selalu ada harapan kok. Ilmu psikologi punya penawar yang terbukti ampuh buat ngatasin setiap perilaku destruktif yang baru aja kita bahas. Kabar baiknya, ada obat spesifik buat masing-masing racun tadi. Daripada saling ngeritik, mending mulai percakapan pelan-pelan dengan lembut. Terus, ganti kebiasaan defensif kalian dengan belajar ngambil tanggung jawab. Lawan rasa pengen ngehina dengan mulai ngebangun apresiasi buat pasangan. Dan terakhir, redain stonewalling dengan kemampuan nenangin diri sendiri secara fisik dan emosional. Coba kita lihat contoh praktiknya ya. Pas pasangan lagi defensif dan ngegas bilang, "Ini semua salahmu, kita jadi telat." Kalian bisa langsung pakai penawarnya. Coba ambil sedikit aja tanggung jawab dengan bilang, "Iya, aku juga benci banget kalau telat. Dan kamu bener, aku harusnya bisa lebih fleksibel." Percaya deh, ngomong kayak gini bakal langsung nurunin tensi dan mencegah situasinya meledak jadi pertengkaran gede. Nah, kalau buat ngelawan penghinaan alias konten tadi, gimana? Pasangan harus konsisten ngejaga yang namanya rasio ajaib 5:1. Artinya apa? Setiap satu kali ada interaksi negatif, harus diimbangin pakai 5 interaksi positif. Ini wajib banget dilakuin biar saldo di rekening bank emosional kalian berdua tetap positif dan selalu ijo. Terus gimana kalau kalian udah ngerasa kelewat emosi sampai akhirnya nutup diri atau stonewalling? Sains juga punya solusinya. Segera stop diskusinya saat itu juga. Minta waktu jeda minimal 20 menit dan lakuin aktivitas yang bisa bikin rileks, kayak dengerin musik atau baca buku. Ini bakal benar-benar nurunin detak jantung kalian secara fisiologis, biar kalian bisa mikir jernih dan ngobrol rasional lagi. Akhirnya kita sampai di bagian 5, tanda hubungan sehat dan pemulihan. Sekarang kita tinggalin zona toksik tadi dan kita lihat wujud asli dari hubungan yang sehat dan langkah-langkah nyata buat nyembuhin diri. Inilah wujud dari green flags atau bendera hijau yang sebenarnya. Hubungan yang sehat itu kerasa kayak ruang aman, di mana kalian bisa murni jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Ada rasa saling menghormati batasan secara emosional dan fisik, tindakan pasangan selalu sejalan sama ucapannya, dan kalian saling dukung tujuan satu sama lain. Ini baru yang namanya ekosistem suportif buat dua orang bisa tumbuh bareng-bareng. Buat kalian yang mungkin baru nyadar lagi terjebak di siklus toksik, ini rute keluar kalian berdasarkan saran para ahli. Pertama-tama, kalian harus berani jujur ngakuin masalahnya tanpa denial. Abis itu, bikin batasan yang tegas buat ngelindungin diri sendiri. Mulai lakuin lagi hobi yang sempat ditinggalin buat balikin fokus ke diri kalian, cari circle pertemanan yang positif, dan please, jangan pernah ragu buat nemuin konselor profesional. Kalian selalu punya kuasa penuh buat ngambil alih hidup kalian lagi. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin satu pertanyaan refleksi buat kalian. Kira-kira, apakah kebiasaan hubungan kalian saat ini lagi ngebangun fondasi untuk tumbuh sama-sama? Atau jangan-jangan diam-diam kalian malah lagi nutup mata sama bendera kuning di depan kalian? Coba deh evaluasi lagi cara kalian komunikasi hari ini. Siapa tahu, hal kecil ini justru jadi kunci biar kalian gak ngundang The Four Horsemen masuk ke dalam rumah kalian esok hari. Teruslah belajar, sayangi diri kalian, dan sampai jumpa di sesi pembahasan kita berikutnya.